Terus kenapa para pemuka agama tuh beda-beda dalam penyampaian agama? Pertama, karena pemahaman yang dia dapat itu beda-beda. Itu sudah pasti terjadi, itu bukan soal salah dan benar. Jadi satu agama, cara mendapat pengertian dan pemahaman itu pasti beda-beda. Itu tidak salah. Nah, yang kadang jadi salah itu adalah dia dalam memperbaiki orang itu berdasarkan yang dia pahami. Jadi orang yang diperbaiki itu harus ngikut cara dia, itu yang penting. Kalau tidak ngikut cara dia, tidak diakui umatnya. Kalau Rasul itu setiap dia berbicara, bertingkah laku, bagaimana orang ini jadi baik. Itu dulu. Kalau akhirnya umatnya itu bertanya, kenapa engkau bisa begini Rasul? Karena agama yang kupeluk mengajarkan ini. Contohnya, aku juri dalam sebuah kompetisi nyanyi misalkan. Nah, aku loloskan lo karena aku suka lo. Bukan karena lo pintar nyanyi, bukan karena lo kompeten, sekompeten apapun lo nyanyi, aku nggak suka, nggak aku loloskan. Nah, banyak orang mengajarkan agama itu berdasarkan yang dia mau dan suka, bukan yang diutamakan tuh biar orang ini berakhlak. Nabi dulu bagaimana tiap umatnya itu berakhlak dulu. Setelah itu umatnya nanya, kamu beragama, hai Rasul, sebegitunya engkau terhadap umatmu. Kenapa dan apa? Gimana caranya? Aku beragama, agamaku yang mengajarkan aku seperti ini. Kan gitu. Begitu cara dia menyebarkan. Ini tidak. Aku mendapatkan ilmu pengobatan, ngajarin kalau berdasarkan pemikiranku yang belum tentu cocok dengan lo. Yang harus aku lakukan adalah aku kasih tahu aja cara ngobatin yang nyambung di kepalamu. Pada akhirnya kan lo pasti bertanya, Mas Bro, lo pintar banget, belajar di mana? Nah gitu, paham kan? Berarti karena banyaknya pemuka agama yang memilih umatnya atas dasar rasa suka, Iya. itu bikin banyak golongan aliran. Iya. Gitu. Maka Nabi dulu nggak memperbaiki akhlak dulu. Akhirnya kagum, cinta, waduh, agamaku mengajarkan aku seperti ini. Keyakinanku mengajarkan aku seperti ini. Bagian aku pinginlah kayak gitu, sejuk lah. Nah, masuklah satu. Kalau sekarang ini jahat, agama itu jahat, kurang ajar. Yang bagus ini, kafir kamu, bangsat kamu kalau nggak nurut. Bukan akhlaknya dulu yang dibaik, bukan mengajarkan akhlak dulu. Yang penting memeluk agama banyak udah. Begitu dia meluk tidak dibenarin akhlaknya. Kan gitu.
kan agama yang ada sekarang ini tidak ada yang lahir langsung di negara kita. Sebelum ada agama masuk, negara ini yang banyak suku, banyak budaya, itu kan punya aturan adat sendiri sebagai pedoman hidup. Nah, kenapa agama yang diakui di negara kita harus tetap ada? Sementara sudah ada aturan sendiri-sendiri, Ya. memang gitu maksudnya. Gini, ya, itu tadi yang aku maksud agama itu aturan. Dengan ada aturan, manusia itu satu tujuan, satu niat. Ini Bandung apa Jawa Barat budayanya gini, Jawa Tengah adat istiadatnya seperti ini, budayanya seperti ini, Jawa Timur adat istiadat dan budayanya seperti ini, kan beda-beda. Kadang-kadang perbedaan itu menjadikan peperangan. Dengan adanya agama, menjadikan perbedaan itu adalah kebersamaan. Itu agama itu mengatur biar perbedaan itu tidak jadi permusuhan. Makanya aturan agama itu kan tidak dari siapa-siapa, turun langsung dari Tuhannya melalui wakilnya, supaya yang berbeda-beda ini tidak perang. Itu gunanya, bukan merubah kebiasaan, bukan merubah adat istiadat dan budaya, dan mengerucut ke satu tujuan. Nah, sekarang ini lo direktur sebuah perusahaan, punya 1000 pegawai, karyawan, yang tentunya gak ada yang sama. Kalau buku, bikinlah satu aturan, satu buku kitab aturan, biar tidak terjadi permusuhan. Makanya setiap agama itu, misalkan di Islam cara sholatnya sama, puasanya sama, disuruh pergi hajinya sama. Tujuannya itu biar perbedaan di antara kamu ini tidak menjadikan permusuhan. Makanya adalah agama ini harus ada. Kalau tidak ada agama, bisa perang nih. Provinsiku lebih baik dari provinsimu, kan gitu. Pakaian adatku lebih keren daripada pakaian adatmu, kan pasti gitu. Nah, yang tidak paham ini seakan-akan karena agama juga pun akhirnya menyalah-nyalakan. Misalkan cara sholat nih, Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang begini. Kebetulan tangannya sakit kalau begini. Ada Allahu Akbar, ada yang begitu. Tak bisa dimarahin. Namanya juga beda orang, beda cara gerak. Nah, itu indahnya agama. Aku tidak lihat caramu bergerak, yang aku lihat niatmu menjalankan itu untuk siapa, kata Allah. Terus kalau Sunda, Allah, kan lembut kan? Palembang, Allahu Akbar, karena aku Palembang, Ji. Masa salah? Medan apalagi? Allahu Akbar, kan berbeda semua. Artinya agama tidak melihat perbedaan itu. Malah dengan adanya agama, perbedaan itu menjadikan keseragaman. Ini kan jadi salah. Jangan terlalu gede ngomongnya, padahal nggak ada yang gede ngomong karena aku orang Palembang. Kalau lemah lembut sudah kan.
bagaimana Papua, bagaimana kan gitu. Jadi sudah ada adat istiadat, artinya sudah ada aturan sendiri-sendiri, sudah ada budaya sendiri-sendiri. Kenapa harus ada agama? Biar perbedaan dan aturan sendiri-sendiri itu jadi sebuah keindahan gara-gara adanya agama ini. Ini kan marah. Ada yang ketika sujud bagus, ada yang agak jelek karena mungkin kakinya sakit. Kan gitu. Khususnya di Islam, kiblatnya kan ngarah ke Ka'bah. Apa tujuan? Biar tujuannya tuh sama. Kan gerak sholat tuh sama, cara sujudnya sama, cara takbirnya sama. Itu tuh tidak secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa supaya kita punya tujuan yang sama, keinginan yang sama, kemauan yang sama, walau kita berbeda-beda. Cuma jarang pula yang ngomong kayak gitu tuh. Yang banyak tuh nanti dapat pahala ini, pahala itu. Di obrolan gue ada. Iya. Kalau kau tidak bikin aturan di perusahaanmu, kacau pegawai itu pasti. Maka lo buat satu aturan, semua pegawai harus mematuhi. Kalau tidak mau keluar dari perusahaan ini, tujuanmu pasti supaya jangan kacau. Karena lo sadar betul 1000 pegawai ini berbeda-beda. Nah itu kenapa harus ada agama. Tapi yang terjadi malah perang. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti gitu, serius. Terus gini, aturan yang kau buat sudah tentu 1000 pegawai itu belum tentu semua matuhi kan. Yang berhak menghukum itu kan lo yang bikin aturan, bukan sesama pegawai saling hukum. Benar nggak? Nanti kalau nanti aku menghukum teman sesama pegawai, kamu tuh begini-begini, pasti lo marah kan bukan? Yang bikin aturan itu aku, Mas Bro. Kenapa engkau yang kamu? Kan gitu. Jadi ketika ada salah satu umat pemeluk agama yang tidak mematuhi aturan agamanya, kalau bisa disadarkan, sadarkan. Kalau bisa diberi pengertian, diberi pengertian. Tapi jangan dimaki-maki. Ada yang pantas dan punya hak mutlak untuk menghukum, yaitu pembuat dan pencipta agama itu sendiri, yang maha besar. Kadang-kadang umat ini cari muka dengan Tuhan ini. Dia ngomong lillahi ta'ala, ada apa supaya banyak duit. Gitu. Hewan pun ketika kita berakhlak baik ke dia, nurut gitu. Hewan lo, kalau kasih makan tiap hari kucing lulus pasti nurut. Kenapa kita tidak berlaku setulus itu kepada sesama? Tapi kepada kucing bisa. Yang suka anjing kepada anjing bisa. Yang suka ular ke ular bisa. Tapi ke sesama kayaknya berat lah. Kalau pertanyaannya kenapa, ya karena tadi sombong, iri, dengki. Gak mungkin kita iri ke kucing. Aku nih dengki ke buaya nih, karena dia bisa berenang. Gak mungkin kan?